Mari kita berdoa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mana sebentar lagi kita akan mendengarkan suara Allah. Biarlah suara Allah boleh masuk dalam hati kita dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana pujian kita berkata ada banyak yang menyinggung berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk dengar-dengaran akan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati, melindungi, memelihara kami. Semalaman kau boleh tidur nyenyak tanpa gangguan satu apapun. Dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami kembali dengan selamat, dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat. Dan Tuhan izinkan kami untuk berkumpul di Zoom ini untuk memuji menyembah Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Dan kami percaya di saat kami mendengarkan firman-Mu, kami disembuhkan, kami diselamatkan, kami dikuatkan, kami dihibur Tuhan. Berfirman bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Hamba-Mu yang tidak punya apa-apa, Roh Kudus tolong tuntut dan pimpin hamba-Mu Roh Kudus, sehingga firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak keluar dengan hikmat manusia, tidak keluar dengan perkataan manusia dan secara daging manusia, tapi Allah Roh Kudus yang menuntun memimpin. Hingga setiap ayat-ayat firman Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Ya, kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua. Jika kami boleh meninggalkan Zoom ini dengan sukacita dan damai sejahtera pada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, saya menyapa kita dengan sapaan biasa di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita sudah masuk dalam hadirat Allah untuk memuji menyembah Dia. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang tidak bisa menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada yang tidak diberkati melalui pujian penyembahan pada pagi hari ini. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan hanya meneguhkan pujian penyembahan kita di hadapan Allah. Ya, kita akan belajar di dalam firman Allah. Kita ambil Alkitab kita baca ayat ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Dan nanti kita akan belajar ayat ketiga apa yang Tuhan mau dalam ayat ini. Saya bacakan kepada kita, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mau perhatikan kata demi kata di dalam ayat ini. Sekali lagi Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai ayat ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Ayat kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu termasyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Nah Bapak Ibu, ayat ini ya sampai sebenarnya ayat yang ke-9 di sana, tapi kita hanya belajar ini intinya masalah Tuhan ya. Kalau ayat 4 sampai ayat selanjutnya itu membuktikan ketaatan daripada Abram. Tapi saya tidak ke sana masalah Tuhan, saya hanya fokus kepada ayat yang tema kita, di mana tema pada pagi hari ini diberkati untuk menjadi berkat. Nah Bapak Ibu, tadi malam baru saya pulang dari pelayanan di Perintisan yang pernah saya share kepada kita. Sampai di rumah tadi malam jam 11, bangsala Tuhan ya. Dan setelah sampai rumah ganti baju bangsala Tuhan, saya harus menjalankan tugas saya lagi, jadwal saya untuk menjadi
penjaga malam, ya ronda malam dengan kelompok-kelompok yang ada. Dan Bapak yang salah Tuhan, ada orang banyak berkata kok pendeta jadi penjaga malam, jadi ronda. Ya Bapak salah Tuhan jadi anggota Siskamling. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, Bapak salah Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Ya, saya tidur tadi malam jam 1:30 Bang salah Tuhan. Ya, jam 1:30 pagi. Ya, saya bangun jam 4:22. Ya. Dan ini adalah berkat bagi mereka. Ya, mereka tidak berkata Pak Pendeta kok tidak menjalankan fungsinya, tidak menjalankan jadwalnya. Bapak Ibu, berkat itu tidak hanya berkonotasi dengan uang, dengan harta, Bang salah Tuhan. Ya, saya katakan kepada kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita dan harus menjadi berkat. Ya, berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita, Bang salah Tuhan, yang sangat berharga adalah kesehatan. Ya, yang sangat berharga adalah kesehatan, itu berkat. Nah, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan dan berkati juga orang lain, membuktikan bahwa kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai aktivis, kita sebagai jemaah, kita sebagai Kristen harus memberkati orang yang di sekitar kita. Bapak Ibu, kalau saya egois yang salah Tuhan, ngapain jadi anggota ronda malam, jaga malam, kumpul dengan orang-orang dunia, Bang salah Tuhan. Dengan kehadiran saya di tengah-tengah mereka, mereka juga diberkati. Ya, nah Bapak Ibu, di dalam ayat ketiga, saya baca sekali lagi dan kita akan menyimak Bapak Ibu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, ya, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu, ya garis bawahi, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah Bapak Ibu, secara teologis, Tuhan Yesus itu merupakan sumber segala sumber bagi kita. Ya, Dia adalah pemilik dan pemberi berkat kepada setiap orang percaya kepadanya. Pemberian berkat oleh Tuhan Yesus sebagai bukti kasih dan tanggung jawab serta penggenapan janji pemeliharaan Tuhan. Ya bangsa Tuhan yang sempurna bagi kita. Ini janji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berjanji, itu tidak akan meleset Bapak Ibu. Ya, tidak akan meleset. Ya, 1 senti pun tidak pernah meleset, tidak pernah bergeser. Kalau sudah Tuhan berjanji, tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Ya, Bapak Ibu, bukan saja kita yang punya hak untuk menikmati berkat pemberian daripada Tuhan Yesus, tetapi orang lain juga berhak menikmati berkat dari Tuhan Yesus melalui kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saya sudah katakan tadi di depan Bapak Ibu, berkat itu tidak berkonotasi dengan uang. Ya, kalau kita tidak punya uang berarti tidak diberkati Tuhan. Ya, berkat itu tidak berkonotasi dengan harta kekayaan, aksesoris. Ya, kita tidak berkonotasi dengan rumah mewah, bangsa Tuhan. Ya, jangan nanti orang yang tidak punya itu, oh saya tidak diberkati Tuhan. No. Ya, saya katakan di tempat ini no. Ya. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Itu kuncinya, bangsa Tuhan. Ya. Nah, kita belajar pada pagi hari ini untuk bisa kita tahu, kita paham bangsa Tuhan. Prinsip apa yang harus kita kembangkan dalam rangka untuk menjadi berkat. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita, masalah Tuhan. Prinsip apa yang harus saya kembangkan dalam hidup ini untuk menjadi berkat? Mungkin kita tidak punya uang, ya. Mungkin kita tidak punya harta, masalah Tuhan. Supaya kita tahu pada pagi hari ini berkat itu banyak sekali, masalah Tuhan. Ya, kita akan melihat prinsip yang pertama. Ya, prinsip yang pertama kita harus garis bawahi. Ya, Kejadian pasal 12 ayat 1. Saya bacakan kepada kita pada pagi hari ini. Berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri
yang akan kutujukan kepadamu. Bapak Ibu salah Tuhan, kalau kita melihat dalam ayat ini, Tuhan tidak menunjukkan tempat di mana Abraham itu diperintahkan berada. Ya, Tuhan tidak menunjukkan Abraham ini tempat yang dia tuju. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah, kalau kita nanti melihat dari ayat 4 di sana, ya, Abraham melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Artinya prinsip yang pertama salah Tuhan, ya, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, jangan genggam erat berkat itu, ya. Jangan peluk berkat itu, masalah Tuhan. Artinya jangan kita menikmati sendiri, lepaskan berkat itu, pergi untuk menjadi berkat, kata Tuhan. Sehingga ayat 2-nya berkata, aku membuat namamu termasyhur, aku membuat namamu ternama, aku membuat namamu terbesar. Ya, dan Abraham melakukan itu. Berkat itu masalah Tuhan tidak digenggam, tidak dinikmati sendiri. Di mana sudah saya katakan tadi di atas masalah Tuhan bahwa berkat itu tidak boleh kita menikmati sendiri. Kita melihat orang-orang yang ekonominya ke bawah lalu kita tutup mata, kita tutup hati kita untuk tidak memberikan sesuatu kepada mereka. Bapak Ibu, saya berkata di tempat ini, di Zoom ini, bahwa jemaat yang saya layani, yang Tuhan percayakan kepada saya, ya di titidahan itu salah Tuhan, orang yang tidak punya, ya. Dan saya juga orang yang ya apa adanya hidup dalam iman. Tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya, ya orang-orang yang memang dibantu di jemaat ini salah Tuhan, sekalipun saya tidak ada apa ya, kalau orang dunia itu gaji atau honor ya. Kalau kita bahasa kerennya itu persembahan kasih, ya. Walaupun saya tidak ada persembahan kasih dari organisasi, dari manusia setiap bulan, tapi Tuhan itu menjadi donatur khusus bagi saya. Dan setelah Tuhan memberkati saya, usaha Tuhan, sekalipun hidup ini hidup dalam iman, hidup pas-pasan, tapi kalau saya melihat orang yang lebih di bawah saya tidak sampai hati masalah Tuhan. Ya, saya harus bagikan saya atur berkah yang Tuhan berikan itu saya bagikan kepada mereka. Ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan berkah yang ada masalah Tuhan. Ya Tuhan tidak melihat jumlah kita bantu orang. Ya. Baru Tuhan nanti pandang benar kalau jutaan kita bantu orang miskin, tidak masalah Tuhan. Ya, dengan niat kita membantu menjadi berkat bagi orang yang perlu menerima berkat itu sudah luar biasa di hadapan Allah. Dan itu yang saya praktekkan selama saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Saya tidak menggenggam uang itu salah Tuhan. Saya tidak pernah menyimpan uang itu lama-lama di rekening saya salah Tuhan. Ya, kemarin saya katakan sama istri saya, "Ma, kalau isi rekeningnya hanya sekian, apakah rekeningnya tidak mati?" Oh, enggak. Ya, Bapak salah Tuhan. Dan itu saya selalu menikmati berkat Tuhan itu masalah Tuhan. Ya, setiap tabungan atau saldo rekening tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi Tuhan selalu isi masalah Tuhan, seperti bule-bule janda masalah Tuhan. Selalu diisi oleh Tuhan, tidak pernah berhenti. Kenapa? Saya tidak pernah menggenggam ya berkat yang Tuhan terima kepada saya. Saya harus bagikan. Ya, sekalipun hidup saya dalam iman, ada juga orang yang masih ada di bawah saya, dan itu yang harus saya perhatikan masalah Tuhan. Ya, kita diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Kita genggam sendiri masalah Tuhan. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada orang-orang yang menggenggam terlalu erat berkat itu masalah Tuhan bagi diri mereka sendiri, tidak peduli keadaan orang lain. Mau mati ke, mau sakit ke, mau apa, terserah kau, salahmu sendiri. Itu perasaan itu dan pikiran itu sudah dosa besar di hadapan Allah. Karena kita dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk diberkati. Ya, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, firman Allah berkata,
Jadilah berkat. Ya, orang-orang yang hidup dengan cara demikian, akhirnya hidupnya sangat tragis, bangsa Tuhan. Ya, saya katakan kita di Zoom ini, kalau saudara dan saya sudah diberkati Tuhan, jangan tutup hati, jangan tutup mata untuk melihat orang-orang yang ada di bawah. Ya, nah, Bapak Ibu, kita melihat contoh orang kaya yang bodoh. Ya, di dalam Lukas pasal yang 12 ayat 13 sampai 21, baca nanti di rumah. Ya, baca ayat 21 aja, masalah Tuhan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai hal engkau yang bodoh, pada malam ini juga padamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah aku ini. Di situ dikatakan nanti, untuk apa itu kau sediakan? Karena kita tahu ya bahwa firman Allah yang disampaikan oleh Ayub, Tuhan, aku keluar telanjang dan aku juga pergi telanjang. Tidak ada yang kita bawa. Oleh karena itu, masalah Tuhan, saya ajak kita untuk punya prinsip, jangan genggam berkat itu dengan sendirian. Jangan menikmati berkat itu dengan sendirian. Ya, lepaskan berkat untuk orang lain. Ya, mungkin gerak-gerak kita, perkataan kita, bangsa Tuhan, jadi berkat bagi mereka, sehingga mereka melihat Yesus dalam hidup kita, suka memberi. Ya, sifat Yesus, bangsa Tuhan, bermurah hati, suka memberi. Nah, orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Yesus, dengan perbuatan kita seperti itu, mereka melihat, ya, mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Ya, di sini, bangsa Tuhan, di RT 40, saya sendiri yang beragama Kristen, ya, bersama anak, yang semua orang Muslim, bangsa Tuhan. Dan mereka berkata kepada saya, nanti kalau seandainya saya sudah selesai ini, Pak Pendeta jadi ketua RT. Oh, no. Saya tidak ada jurusan di sana. Ya, ada yang punya jurusan di sana, bangsa Tuhan. Tapi saya harus membantu. Saya katakan nanti ada perlu, ya, butuh tenaga saya, pikiran saya siap untuk bantu. Oh iya, Pak Pendeta. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan. Prinsip yang pertama ini sangat kita harus perhatikan. Jangan genggam erat berkat itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Nah, yang kedua, ya, prinsip yang kedua dalam menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita adalah memberi jangan setengah hati. Artinya jangan dengan sedih. Ya, memberi jangan setengah hati, yang salah Tuhan. Ya, di situ dikatakan ayat 4a. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, dia harus melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham. Dia tidak melakukannya setengah hati. Di situ dikatakan kalau kita melihat di sana, dia bersama-sama dengan ponakannya, usaha Tuhan. Ya, dia membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, yang kedua, prinsip yang kedua, jangan kita memberi setengah hati. Kita benar-benar mentaati firman Allah. Dalam rangka untuk menjadi berkat, Tuhan Allah tidak pernah menghendaki kita melakukannya dengan setengah hati. Ya, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ikhlas. Ya, tadi malam masalah Tuhan ada sedikit berkat dari dompet saya, masalah Tuhan. Saya tergerak, ada seorang bapak yang sakit-sakitan, masalah Tuhan, dan Tuhan berkata, kasihkan berkat bagi bapak itu. Akhirnya kami mau pulang, masalah Tuhan. Akhirnya saya buka dompet, masalah Tuhan, saya berikan ke bapak ini berkat dari Tuhan. Ya, mudah-mudahan bisa membantu bapak. Dia berkata, terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Ibu melayani bukan mendapat apa-apa, masalah Tuhan. Ya, melayani itu memberi. Nanti kita akan kupas, masalah Tuhan, di mana prinsip Yesus. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, bukan menjadi bos. Tapi dia berkata, aku datang untuk melayani, memberikan nyawaku untuk usaha bagi semua orang. Itu harus kita perhatikan itu, masalah Tuhan. Ya,
Tuhan Yesus tidak pernah menghendaki kalau kita mengasihi dengan setengah hati, berdoa dengan setengah hati, memberi dengan setengah hati. Tuhan tidak pernah kehendaki itu. Ya, Tuhan mau sepenuh hati kita serahkan sama Tuhan. Kalau kita ibadah, memuji, menyembah Tuhan, tidak setengah hati. Ya, artinya tidak main-main. Bukan asal ngomong, bukan asal nyanyi. Ya, kita masuk dalam hadirat Allah supaya Allah menjamah roh kita. Ya, kita bisa menikmati Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Ya, yang dicari Tuhan itu adalah orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, bukan hanya sekedar menyanyikan lagu di depan Allah lalu berkata saya sudah menyembah Tuhan. Bapak Ibu no. Ya, apa itu menyembah? Apa itu penyembahan kepada Tuhan? Apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Kita harus tahu masalah Tuhan. Ya, bisa kita menyembah Tuhan. Kita mengekspresikan bagaimana Tuhan menjadi raja kita. Mengekspresikan bagaimana Tuhan menjadi Tuhan kita yang harus ditinggikan dalam hidup ini. Dan kita adalah orang yang tidak berlaku. Itu menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tidak hanya separuh hati. Kita juga memberi seperti itu. Ya, di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia berkata kepada jemaat di Korintus, ya, kalau kamu memberi, janganlah dengan sedih hati, jangan dengan muram, ya, jangan dengan terpaksa, memberi itu dengan ikhlas, tulus, ya, dan tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan sesuatu bagi orang yang kita berkati. Nah, Bapak Ibu sama Tuhan itu namanya melayani. Ya, di saat Bapak itu memberikan kepada orang yang tidak mampu, di saat itu Tuhan kita sudah melayani Tuhan. Bapak Ibu sudah melayani Tuhan, dan itu sangat berkenan di hadapan Allah. Daripada pendeta berkoar-koar di mimbar, jadilah berkat bagi orang lain, ya. Tapi tidak bisa dilakukan masalah Tuhan, itu sudah jijik di hadapan Tuhan. Tidak perlu khotbah, tidak perlu dikhotbahkan itu kalau kita tidak mampu untuk melakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan. Tuhan Allah menuntut totalitas kita dalam rangka untuk menjadi berkat. Ya. Kenapa dia tuntut itu? Karena Tuhan punya rencana untuk memberkati kita. Dia punya rencana untuk kita, bukan rencana kecelakaan. Dari Yeremia pasal 29. Nanti baca di rumah, tidak ada waktu untuk kita baca. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Ya, makanya Tuhan menuntut itu kepada kita. Kita harus menjadi berkat. Karena Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kita. Tuhan Allah menuntut perhatian menyeluruh dan konsentrasi penuh, ya, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk kepentingan kerajaan Allah, kita harus total melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu salah Tuhan. Yang kedua ini, jangan kita mengiring Tuhan, jangan melayani Tuhan hanya setengah hati. Jangan kita melayani Tuhan dengan mendapatkan sesuatu dari orang yang kita layani. No, Tuhan tidak berkehendak. Tuhan tidak senang dengan hal itu. Ya, melayani itu adalah memberi. Ya, kita tidak tahu memberi apa. Memberi harta, uang, memberikan waktu kita, memberikan pikiran kita, memberikan tenaga kita untuk orang yang harus kita berkati. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, yang ketiga atau yang terakhir, prinsip yang harus kita perhatikan. Yang untuk menjadi berkat bagi semua orang. Yang ketiga, jangan takut menanggung risiko. Bapak Ibu, ada jemaah yang saya layani dulu, bangsa Tuhan, tentang perpuluhan. Ya, saya katakan perpuluhan itu adalah milik Kristus, milik Tuhan. Tapi saya tidak ajarkan di sini, bangsa Tuhan, karena kita di sini beberapa organisasi, denominasi, ada yang setuju dengan perpuluhan, ada yang tidak, bangsa Tuhan. Maksud saya yang saya ajarkan kepada jemaah yang percaya dan melakukan firman Allah dalam persepuluhan. Saya katakan kepada mereka, perpuluhan itu adalah hak Tuhan. Saya beri contoh sama mereka, masalah Tuhan. Kalau kita punya gaji 200.000 satu bulan, ya 200.000 satu bulan berarti perpuluhan kita 20.000. Ya, kita harus pisahkan itu, kita kasih di gereja, kita kasih kepada hamba Tuhan, yang kalau dia sudah mengembalakan di gereja, supaya gereja itu bisa ada, ya, persiapan kebutuhan hamba Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan.
Berarti 90-90% adalah milik kita. Nah, baru di situ ada ucapan syukur. Ya, ada berkat-berkat untuk orang yang ada di bawah kita, masalah Tuhan. Dan itu yang kami lakukan selama ini, Bapak Ibu. Sekalipun kami tidak punya uang banyak, tapi kalau ada berkat, kami potong itu masalah Tuhan. Tidak pernah absen. Ya, itu haknya Tuhan. Itu menurut saya, masalah Tuhan, saya tidak ajarkan ya. Masalah Tuhan itu menurut saya ajaran yang sudah saya terima dari organisasi. Kita harus mementingkan kepentingan orang lain. Ya. Ya, jangan takut menanggung risiko untuk miskin, kekurangan. Ya. Kadang-kadang istri saya berkata begini, Bapak Ibu, ya, Pak, uang kita hanya sekian. Saya bilang puji Tuhan masih ada. Ya. Tuhan tidak pernah Tuhan tidak pernah membuat dompet mama kosong kan? Tidak sih Pak, tapi ya namanya perempuan, namanya ibu, kalau hanya sedikit uang yang ada di dompet, ya bagaimana hati seorang ibu? Saya katakannya betul. Tapi imani, Tuhan tidak pernah membuat kita kelaparan. Tuhan tidak pernah membuat kita kekurangan. Ya selama ini Tuhan jadikan kita berkat bagi orang lain. Bukan karena kita sudah kaya, tidak. Nah, istri saya di situ suka cita, masalah Tuhan. Saya katakan itu urusan Dudi, urusan Tuhan. Ya, Anda usah dipikirin itu. Ya, bangsalah Tuhan. Yang penting jalankan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan takut risiko untuk menjadi miskin, untuk menjadi kekurangan. Jangan pernah takut. Ya, bangsalah Tuhan. Dan di mana Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Ya, Tuhan juga berjanji kepada kita di dalam ayat ketiga tadi yang menjadi tema kita. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Ya. Dan aku mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, ya ini yang yang sangat tertarik masalah Tuhan, saya menarik hati saya di situ. Olehmu semua bangsa, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, tidak mungkin kita menjadi berkat kalau Tuhan tidak berkati kita masalah Tuhan. Ya, tapi ada orang yang menyangka bahwa kalau saya diberkati Tuhan saya kaya raya. Ya, oleh karena itu pada pagi hari ini bangsalah Tuhan, ya Tuhan menyempurnakan hidup kita di depan Allah apabila kita ya menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Saya sudah katakan tadi, saya katakan sekali lagi, saya tegaskan sekali lagi, berkat tidak hanya berkonotasi dengan uang, ya tidak berkonotasi dengan harta benda. Tapi berkat itu bangsalah Tuhan, gaya hidup kita, perkataan kita, ya, yang menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini, jadikan berkat bagi orang lain, doakan orang lain. Ya. Ada seorang ibu membuat suatu pernyataan, dia bilang sama saya begini, Pak Pendeta Sony, semua manusia itu tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Tapi semua orang bisa memberikan doa kepada siapapun. Bapak Ibu, mungkin kita tidak punya harta yang bisa kita berikan kepada orang yang berhak menerima berkat. Tapi paling tidak berdoa untuk mereka. Ya, dan itu sudah memberkati mereka, masalah Tuhan. Mereka sakit, kita kunjungi. Ya, di guru-guru saya, masalah Tuhan, guru-guru yang saya ikut, saya bergabung. Ada beberapa orang telepon saya di sini, WA kan, Pak, telepon minta tolong Pak, didoakan saya Pak, saya kena COVID, ya, doakan saya Pak, sekeluarga kena COVID, kami sedang isoman pada hari ini, supaya Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu, saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi doa saya berikan kepada mereka, dan mereka sudah bersyukur. Terima kasih Bapak Pendeta. Dan Tuhan beracara, masalah Tuhan. Besoknya sudah selesai COVID-nya, masalah Tuhan. Ya, besoknya sudah saya telepon, bagaimana Pak, bagaimana Bu? Oh puji Tuhan Pak, ya sudah aman, sudah kami tidak isoman lagi karena kuasa Tuhan. Bapak Ibu, itu menjadi berkat. Ya, oleh karena itu tema kita pada pagi hari ini, ya kita ingat dimanapun kita berada, ya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang telah kami dengar. Bapa, biarlah
kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu memberkati kami hari lepas hari. Tuhan, kami percaya Tuhan selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Dan Engkau berkehendak, Engkau merindukan supaya kami menjadi berkat. Mampukan kami Roh Kudus. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukan firman Allah ini. Bagaimana Abraham mendengar suara Tuhan, dan dia boleh menjadi berkat. Dan Engkau berkata, aku memberkati engkau. Dan aku memberkati orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita tarik firman Allah di dalam hidup kita, supaya hidup kita tidak sia-sia. Di dalam nama Yesus Kristus, materaikan firman Allah ini Bapa di dalam kehidupan kami, agar firman Allah ini menjadi rema, yang menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melakukan firman-Mu selama kami ada di dalam dunia ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hebat, Allah kami yang ajaib, Allah kami yang teramat baik. Kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kami telah menerima dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Begitu juga saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini, kami semua boleh bersukacita Bapa. Terima kasih, hamba-Mu telah menyampaikan begitu jelas bagi kami, dan kami mohon kiranya Tuhan mengembalikan berkat bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Sony. Amin. Tuhan. Berkati Bapak setiap masalah, setiap pergumulan yang ada, Engkau berkati pribadi beliau, Engkau berkati pelayanan beliau Bapak, kiranya beliau boleh menjadi berkat dan rema bagi orang-orang yang ditemuinya, dan juga bagi jemaat yang saat ini digembalakan. Bapak, kiranya keluarga besar dari Bapak Pendeta Sony kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan sendiri yang melindungi, Tuhan sendiri yang menjaga, dan Tuhan sendiri yang akan bekerja turut campur tangan dalam kehidupan Pak Sony bersama keluarga, jemaatnya, dan juga gereja yang saat ini beliau rencanakan untuk pembangunan. Bapak di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Pungki yang Tuhan juga sudah urapi untuk menaikkan puji-pujian bagi kami, sehingga Tuhan puji-pujian kami pada pagi hari ini boleh sampai ke hadirat Tuhan, dan hati kami bersukacita, dan para malaikat di surga pun turut bernyanyi bergembira bersama-sama dengan kami. Amin. Tuhan Engkau berkati kehidupan Ibu Pungki. Di masa-masa pensiunnya saat ini Bapak, mungkin Ibu Pungki juga memiliki pergumulan secara pribadi yang kami tidak tahu Bapak. Untuk itu Bapak, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan Ibu Pungki, anak-anak, menantu, dan cucu. Biarlah keluarga besar Ibu Pungki boleh dalam naungan Tuhan, boleh dalam perlindungan Tuhan. Hal-hal buruk yang mungkin akan menimpa Ibu Pungki sekeluarga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan bekerja turut campur tangan. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk Pak Hari. Biarlah Tuhan juga tetap memberikan sukacita kepada Pak Hari. Bahkan saat ini beliau merasakan pergumulan yang begitu berat. Beliau alami Tuhan. Namun kami yakin dan percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan mujizat-mujizat boleh kami alami. Amin, amin. Yes, terjadi Tuhan. Pak Hari saat ini ya Tuhan, yang rencana juga akan melakukan operasi bulan depan, kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberikan pemulihan kepada Pak Hari. Engkau yang akan melindungi Pak Hari dari segala hal buruk yang kami tidak inginkan Bapak. Engkau berkati juga rumah tangga Pak Hari, Engkau berkati orang tuanya di masa-masa usia lanjutnya Tuhan, Engkau tetap menggendong beliau, tetap memberikan sukacita kepada beliau. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya di masa-masa pertumbuhannya, Tuhan juga memberikan pertumbuhan yang sempurna. Tuhan memberkati pendidikannya, memberkati tumbuh kembangnya Bapak. Tuhan berkati juga istrinya,
yang mendampingi dengan setia Pak Hari. Biarlah Tuhan juga memberkati kesehatannya, memberkati kesabaran, dan memberikan hikmat, di mana Tuhan istri Pak Hari pun boleh menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga Pak Hari. Tuhan juga berkati Zoom yang beliau kelola saat ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan, Pak Hari Engkau izinkan untuk menjadi berkat bagi kami dan menyediakan ruangan ini untuk tempat kami beribadah Bapa. Terima kasih, kiranya Tuhan mengembalikan berkat-Mu kepada Pak Hari sekeluarga. Kami juga berdoa Bapa untuk Pak Martin juga dalam setiap pergumulan yang ada. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan juga berkati kehidupan sehari-hari, berkati karirnya, dan juga berkati rumah tangganya, berkati anak-anak, menantu dan cucu, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, Bapak. Tuhan semuanya, keluarga besar Pak Martin kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin, Tuhan berkati. Berkati kiranya apapun yang menjadi pergumulan Pak Martin, semuanya ada dalam otoritas tangan Tuhan. Amin, amin. Berdoa Tuhan untuk adik kami Mawar, tahan tintinya juga kami selalu memohon kepadamu Tuhan. Kami memohon mujizat-Mu untuk adik kami ini Bapak. Tuhan, bagi manusia mungkin mustahil Tuhan, tapi kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menguatkan imannya adik kami, Tuhan juga memberkati kehidupannya secara pribadi, memberkati buah karyanya saat ini Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberikan talenta khusus untuk adik kami Mawar, sehingga Tuhan, adik kami pun juga selalu bersukacita, boleh bersyukur kepadamu. Engkau berkati rumah tangganya, Engkau berkati juga anak-anaknya, Engkau berkati keluarga besar adik kami, sehingga Tuhan, berkat-Mu boleh melimpah atas kehidupannya. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk Pak Yedija, Tuhan berkati beliau sebagai gembala GBI, di mana beliau menggembalakan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan hikmat-Mu kepada beliau, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan kesehatan kepada beliau, Engkau memberkati juga Zoom yang beliau kelola Tuhan, sehingga Zoom beliau boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Ana sekeluarga. Kami selalu mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapa Engkau tidak pernah meninggalkan Ibu Ana. Apapun yang menjadi pergumulan Ibu Ana, sakit penyakit, rumah tangga, anak-anak, Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Baik suami dan anak-anak yang belum mengenal akan Engkau Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menjamah mereka, Tuhan sendiri yang akan memanggil mereka, biarlah mereka boleh bertobat, dan mereka boleh mengenal akan kasih Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, banyak permohonan kami yang ingin kami sampaikan kepadamu Bapak. Namun sebelum kami mengutarakan pun Engkau sudah mengetahuinya Bapak. Dan inilah kami Tuhan, manusia yang serba terbatas. Kami manusia yang selalu kekurangan Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang akan menyempurnakan kami, Engkau yang akan menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami Bapak. Ini doa kami peralaskan di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Setiap doa-doa yang dinaikkan, kiranya Tuhan Engkau mendengar dan menjawab. Juga terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan, Kau mengurapi, memberkati Ibu Lydia Lalang yang sudah berdoa buat kami pagi hari ini. Kau mengurapi, Kau memulihkan setiap apa yang dia rasakan saat ini Tuhan. Apapun yang hamba-Mu butuhkan dan rindukan Engkau tahu. Kami serahkan setiap beban pergumulan daripada hamba-Mu Ibu Lydia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa-doa yang hamba-Mu panjatkan kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, bukanlah kebetulan kami boleh ada di dalam ruang Zoom ini dari tempat yang berbeda-beda, di mana kami memiliki kerinduan, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kami selalu melekat hanya kepada Engkau, mengandalkan Engkau dalam segala hal, karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Apa yang kami pakai, minum dan makan setiap hari Tuhan, semuanya Engkau yang sediakan bagi kami. Engkau memberi dengan cuma-cuma, bukan karena gagah kami adanya Bapa. Mari Roh
Di hari ini Tuhan, jauhkanlah kami dari roh kesombongan, dari Ya, roh-roh kejahatan, apapun yang ada dalam pikiran dan hati kami Tuhan. ya Jauhkan Tuhan, tolong. sesuatu yang membuat kami jauh daripada Engkau. Biarlah Amin. kami selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah Yes. Tuhan mendengar setiap rumah tangga kami yang membutuhkan pertolongan dan lawatan kuasa-Mu. Mari Bapak, Amin. saat pagi hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan yang berseru-seru kepada Engkau, biarlah Engkau mendengar dan menjawab kami semua Tuhan dari tempat-Mu yang maha tinggi. Dan kami tahu Engkau maha hadir, di mana Engkau Ya. mengatakan 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir. Amin, amin Tuhan, amin. Terang Bapa, Engkau menjawab doa-doa kami. Mari Roh Ya. Kudus, pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayan, tugas pelayanan Engkau percayakan Tuhan. Baik itu pelayanan misi, penginjilan, pendeta, gereja, apapun Yes. Tuhan yang Kau serahkan di berbagai daerah, berbagai kota, berbagai tempat, bahkan di berbagai negara. Kami serahkan tangan-Mu apa yang menjadi kesulitan mereka Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Karena Engkau yang memilih, sudah memilih, mengangkat, mengutus kami semua Tuhan dengan cara-Mu. Engkau juga Amin. segala sesuatunya bagi kami. Setiap masa, Haleluya. baik keluarga, masalah ekonomi Tuhan, Engkau yang cukupkan, baik itu jalan-jalan perintisan yang kami lakukan. Amin, amin Tuhan, amin. Semua ini adalah kehendak dan rencana-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh mengenal keselamatan yang daripada Engkau. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Banyak jiwa-jiwa boleh tahu hanya Engkau sajalah jalan kebenaran dan hidup, Bapa. Kami Amin Tuhan. Yesus pagi hari ini juga menyerahkan hamba-Mu, Pak Sony, yang sudah merintis gereja, yang direncanakan peresmian itu di tanggal 3 bulan 3. Biarlah situasinya boleh kondusif Tuhan. Situasi daripada hujan, dari huru hara. Kami percaya Engkau pagar perlindungan bagi hamba-Mu sekeluarga dan seluruh pelayan pekerjaan hamba-Mu. Yes. Yang Engkau utus hamba-Mu ke daerah itu bukan kebetulan Bapa, karena Engkau berikan jalan keluar setiap masalah apapun yang Pak Sony rasakan, apapun yang Pak Sony anggap itu kendala, tetapi tidak ada yang perkara yang sukar bagi Engkau, tidak ada hal yang bisa Engkau selesaikan Bapa. Mari Roh daripada Engkau menyertai hamba-Mu dengan segala keberhasilan. Kami mengucapkan Tuhan Yesus, dan pagi hari kita tidak lupakan menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan, bangsa dan permasalahannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik itu seluruh orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan, baik itu generasi-generasi yang saat ini terikat dengan narkoba, dunia luar, seks bebas, bagi mereka yang tertolak di rumah, tertolak di sekolah Tuhan. Engkau ada untuk generasi bangsa kami Indonesia Tuhan. Karena generasi kami ke depan adalah generasi yang boleh berkualitas menurut kehendak-Mu. Biarlah Tuhan generasi-generasi yang takut akan Engkau. Generasi Yeremia, Sadra, Mesa, Abednego, generasi Daud terjadi di Indonesia Bapa. Kami butuh setiap generasi yang boleh memegang pemimpin bangsa ke depan Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu untuk semuanya Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan, bangsa kami bukan apa-apa, adalah bangsa kami ada di tangan-Mu Tuhan. Biarlah api doa tetap menyala di bangsa ini Tuhan. Api doa tetap ada. Cawan doa kami boleh selalu ada saat ini Tuhan. Sehingga cawan doa boleh dipenuhi Tuhan dengan setiap orang-orang yang berdoa. Kami memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Indonesia. Kami memohon lawatan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Bagi pemerintahannya. Mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bahkan saat ini juga terjadi PPKM sudah mulai Tuhan. Dan juga ada beberapa kota yang Tuhan terpapar karena Omikron saat ini Bapa. Biarlah Tuhan orang-orang yang terpapar Engkau pulihkan, Engkau jamah Tuhan dengan roh kesembuhan ilahi Engkau. Amin. Kudus campur tangan-Mu, pengampunan-Mu atas bangsa kami. Ampuni kesalahan bangsa kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa kami, ampuni terlalu banyak Tuhan. Pertikaian terjadi di bangsa kami Indonesia saat ini Tuhan, baik mulai pusat sampai ke daerah Tuhan, baik itu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengacaukan bangsa kami Tuhan. Kami mohon Tuhan terjadilah kondusif di bangsa kami, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, karena banyak anak-anak-Mu yang sedang berdoa berseru kepada Engkau, seperti apa yang Engkau katakan di dalam 2 Tawarik 7, adakah umat-Ku yang datang berbalik dari jalan-jalan yang jahat.
mencari wajah-Ku. Kamilah Tuhan berseru kepada Engkau memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini haus dan lapar mencari Engkau. Kami berdoa buat bangsa kami saat ini Tuhan. Ampuni kesalahan apapun yang dilakukan bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang berkualitas di hadapan hadirat-Mu. Boleh menjadi contoh teladan bagi bangsa yang lain Tuhan. Jauhkan dari pertikaian Tuhan. Jauhkan dari huru-hara. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan Bapa. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menolak setiap rancangan-rancangan jahat oleh kelompok yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau memimpin Pak Jokowi Tuhan. Biarlah Pak Jokowi Tuhan, dia tetap berdiri kokoh Tuhan. Kami menopang Pak Jokowi dan stafnya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertainya dengan segala keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan akan disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Terlebih lagi buat kami saat sekarang. Mari kita ucapkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. dan ampunilah kami atas kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin.